Sebelum kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen, alangkah baiknya kita cari tahu dulu apa sih persen itu. Persen itu berasal dari dua kata, yaitu kata per dan kata sen. Per itu sendiri, ya per seperti ini, per. Dan sen itu artinya 100. Jadi persen itu artinya per 100. Atau sama dengan lambang persen seperti ini. Jadi persen bisa kita artikan sebagai per 100. Misalnya, kalau ada 5%, maka itu artinya adalah 5 per 100. Oke, sekarang kita mulai mengubah pecahan biasa menjadi persen jika bawahnya bukan per 100. Misalnya, ada pecahan biasa 1 per 2. Maka untuk mengubah menjadi persen, 2-nya harus kita ganti menjadi per 100. Nah, 2 menjadi 100 itu adalah 2 dikali 50. Kalau bawah dikali 50, maka atasnya juga harus dikali 50. Jadi 1 kali 50 sama dengan 50. Nah, ini sama dengan, karena sudah per 100, maka 50%. Oke, lagi ya. Misalnya 3 per 4. Nah, 3 per 4, bawahnya 4, maka kita harus rubah dulu menjadi per 100. Oke, untuk yang belum tahu pasangan bilangan yang perkaliannya menghasilkan 100, oke, mungkin bisa dihafalkan ya. 100 itu bisa didapat dari 2 kali 50 atau sebaliknya 50 kali 2. Bisa juga 4 kali 25 atau 25 kali 4. Bisa juga 5 dikali 20 atau 20 kali 5. Atau mungkin 10 kali 10. Jadi kalau ke bawahnya 4 diganti 100, maka pasangannya adalah 25. 4 kali berapa supaya 100? 4 kali 25. Maka atasnya juga dikali 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Karena sudah per 100, maka 75 per 100 menjadi 75%. Oke. Nah, itu adalah cara pertama. Ada cara kedua, mungkin bisa lebih mudah. Misal yang tadi ya, 3 per 4. Oke. Caranya adalah 3 per 4 ini nanti kita kalikan dengan 100%. Nah, caranya adalah kalikan. Maka 100 kita bagi dengan 4. 100 bagi 4 sama dengan, nah ini dia pasangannya, 25, taruh di atas. Maka tinggal angka yang belum dicatat adalah angka 3 dan 25. Maka kita kalikan 3 dengan 25. Sama dengan 75. Persennya, tanda persen ini ikut. Jadi 75%. Sekali lagi ya. Misal 7 per 50. Nah, maka 7 per 50 kita kalikan dengan 100%. Oke, kita hitung ya. Maka 100 kita coret, kita bagi dengan 50. Nah, pasangannya mana nih? Nah, 100 bagi 50 sama dengan 2. Maka yang belum dicoret adalah 7 dan 2. Kita kalikan 7 dan 2. 7 kali 2 sama dengan 14%. Kalau misalnya ada pecahan campuran, misal di samping ada angka 1, 7 per 50. Ya maka 1 ini kita ikutkan. Kita tulis sampingnya. Hasilnya pun kita ikutkan di belakang, di depan. Nah, jadinya 114%. Oke, sekarang kebalikannya ya. Misal dari persen kita ubah menjadi pecahan biasa. 3%, maka pecahan biasanya adalah 3 per,
Ingat ya, persen itu per 100. Ya, selesai. 3/100 pecahan biasanya. Lagi ya, 5%. Maka pecahan biasanya adalah 5% itu per 100. Karena 5/100 ini masih bisa disederhanakan atau dikecilkan, maka kita kecilkan. Cari angka yang bisa membagi 5 dan 100, yaitu angka 5. Maka kita bagi dengan 5 dua-duanya. 5 bagi 5 sama dengan 1. 100 dibagi 5 sama dengan 5 pasangannya 20. Ubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, desimal itu yang seperti apa sih? Desimal itu yang angkanya ada koma-komanya. Contohnya 0,2, 0,3, dan lain-lain. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 atau per 10.000 dan seterusnya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian bersayap. Oke, kita pakai cara yang pertama dulu ya. Contoh, misal di sini ada angka 1/5. Kita rubah menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara mengkalikannya penyebut menjadi bilangan per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, 5 ini kan bisa dikali berapa supaya jadi per 10 atau per 100 atau per 1000 atau seterusnya. Nah, 5 bisa ya kita jadikan per 10 ya. Nah, 5 dikali berapa supaya jadi 10? 5 dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Iya. 5 dikali 2 10 ya. Jadi 2/10. Nah, kalau nolnya 1 nih, 10 kan nolnya 1. Maka angka di belakang koma juga 1. Angkanya kan 2. Nah, cukup jadi 2. Depannya 0. Maka desimalnya 0,2. Tuh. Lanjut ya. Contoh yang kedua, masih dengan cara menjadikan penyebutnya per 10 atau per 100 atau per 1000. Oke, misalnya di sini 12/25. Nah, kira-kira kalau 25 itu bisa dijadikan per berapa ya? Ini dikali berapa? Bisa dijadikan penyebutnya berapa? Ya, betul, 100. Nah, bisa dijadikan penyebutnya 100. Berarti 25 dikali berapa supaya jadi 100? 25 dikali 4. Maka atasnya juga dikali 4. Nah, 12 dikali 4 sama dengan berapa? 48. Jadi 48/100. Kalau nolnya 2, maka di belakang koma juga 2 angka. Lihat pembilangnya di sini pas 2 angka, berarti di belakang koma pas 2 angka 48. Depan komanya kita kasih 0. Maka 12/25 itu sama dengan 0,48. Oke, lanjut. Untuk contoh yang ketiga, misalnya 9/20. Nah, 9/20. 20 di sini bisa nggak dijadikan per 10 atau 100 atau 1000 atau seterusnya? Yang mana bisa dijadikan per berapa? Iya, bisa dijadikan per 100. Betul, dengan mengkalikannya dengan angka berapa? Jadikan per 100 ya. Ini dikali berapa? Dikali 5. Betul, dikali 5. Berarti pembilangnya juga dikali 5. 9 dikali 5 sama dengan 45. Nah, maka jadi 45/100. Kita rubah menjadi desimal. Di sini ada 2 angkanya.
Maka kalau dua angkanya di belakang koma juga dua angka, 4, 5. Ini tambahin 0. Jadi kalau per 10 kan angka 0-nya cuma 1, maka di belakang koma 1 angka. Kalau per 100 kan 0-nya 2, maka di belakang koma 2 angka. Kalau per 1000 kan 0-nya ada 3, maka di belakang koma juga 3 angka. Kalau per 10.000, nah 0-nya ada 4, maka di belakang koma angkanya juga ada ke bentuk desimal. Contoh soalnya yang nomor 1, misalkan 32/4 ini adalah pecahan campuran, akan kita rubah menjadi bentuk desimal. Caranya bagaimana? Langkah yang pertama adalah kita rubah dulu dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya seperti ini, atau kita bisa melihat di video sebelumnya. 4 pembilangnya adalah bilangan bulat, 3 dikalikan dengan penyebut, kemudian ditambah dengan pembilangnya 2, sama dengan 3 kali 4 12, 12 ditambah 2 menjadi 14, penyebutnya adalah 4. Seperti ini. Ini adalah langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita rubah yang 14/4. Nah, dengan demikian yang 14/4, nah ini kita rubah menjadi bentuk desimal. Caranya bagaimana? Kita merubah penyebut, kita rubah menjadi berpenyebut 10, 100 atau 1000. Lah karena di sini ini 4, kalau dikalikan berapa ada 10, ini nanti perkaliannya ada komanya, berarti yang bisa berarti dikalikan menjadi 100. Berarti berapa? 4 dikalikan dengan 25. Seperti ini. 4 kali 25 ada 100. Kalau yang penyebut dikalikan 25, maka pembilang juga dikalikan 25. 14 kali 25. Saya tulis 14 kali 25. Berapa? Kita bisa menghitung 25 kali 10 itu 250. Kemudian yang 25-nya kali 4 itu 100. Berarti nanti jawabannya ada 350. 350 per 100. Ini kan ditambah 100 sama dengan 350. 350 per 100. Jadi 350 per 100 karena sudah per 100, ini sama dengan 350. Nah, kita geser komanya 2, 1, 2. Berarti jawabannya adalah 3,50 atau 3,5. Seperti ini. Jadi 32 per 4 hasilnya adalah 3,5 atau 3,50. Ini adalah bentuk desimal dari pecahan campuran 32 per 4. Contoh lagi soal yang kedua. Misalkan 71 per 5. Nah, ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini 5. Ini 7 kali 5 ditambah 1 sama dengan 7 kali 5. 35 ditambah 1, 36 per 5. Setelah 36 per 5 ini, dengan demikian langkah pertama sudah kita jadikan pecahan biasa. Langkah kedua, 36 per 5 ini kita jadikan bentuk desimal menjadi berpenyebut 10. Ini 5-nya kali berapa? Ada 10 kali 2, kemudian pembilang juga dikalikan 2. Nah, 36 kali 2 berapa? 72. Sama dengan 72 saya tulis di sini. Karena di sini dibagi 10, maka komanya geser 1 dari belakang angka 2 menjadi 1 menjadi 70. 7,2 geser 1 angka. Berarti hasil dari 7 1 per 5 adalah 7,2. Ini bentuk desimalnya. Terima kasih. Ini adalah cara kita merubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Yang pertama tadi merubah pecahan campuran ke pecahan biasa dulu.
baru kita jadikan pecahan biasa itu berpenyebut 10, 100 ataupun 1000. Kemudian kita tahu jawabannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.